Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji PPG dalam jabatan tahap 1 kategori 3 tahun 2022. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 kategori 3 tahun 2022 dengan materi kelas 8 semester 2 bab tekanan, subbab hukum Paskal. Mohon saran dan masukan dari dosen penguji agar pembelajaran saya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali jawaban kalian ini menunjukkan kalian hari ini sangat kompak. Berarti kalian semangat untuk mengikuti kegiatan pagi ini ya. Oke, seperti biasa, agar kegiatan kita hari ini berkah, ilmunya nanti bermanfaat, dan Ibu yakin memang sangat bermanfaat nanti ke depannya ya. Maka kita awali kegiatan kita pagi ini yaitu dengan membaca. Ibu minta tolong ketua kelasnya, Mas Andi, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa, kemudian Ibu absen ya. Hari ini masuk semua ya. Ibu lihat cukup. Hadir semua Ibu lihat. Untuk hari ini kegiatan kita yaitu mau masuk ke subbab materi yang baru ya. Tapi sebelum masuk di kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Tekanan, Bu. Oke, tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada setiap satuan luas yang dirumuskan P sama dengan F per A. Oke, kasih aplaus dulu buat Teta. Oke, terima kasih. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan. Kemudian tekanan itu nanti ada yang terjadi pada zat cair. Minggu lalu kita kemarin kita belajar tentang zat tekanan yang ada pada zat padat, kemudian zat cair. Nah, zat cair sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Ada tekanan hidrostatis, ada hukum Archimedes, dan ada hukum Paskal. Nah, hari ini kita mau belajar yang ketiga itu, yaitu hukum Paskal. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengangkat sebuah permasalahan. Ya. Oke, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Silakan dilihat di layar. Nah. Apa gambar yang ada di layar tersebut? Ban yang bocor, ya. Jangan ceweknya, ya. Bannya. Oke, kita punya masalah nih. Bannya bocor. Nah, kemudian ada lagi permasalahan yang kedua yang Ibu ingin tunjukkan pada kalian adalah nih, apa itu? Mobilnya yang kotor ya. Orang-orang kaya itu biasanya punya hobi untuk balapan mobil di jalan yang berlumpur alias yang kotor. Nah, setelah itu mobilnya pasti ingin diapain? Ingin dicuci lah, pasti pengen bersih lagi kondisinya. Nah, ingat, lumpur yang menempel pada bagian bawah mobil itu akan susah sekali dicuci, betul tak? Betul. Nah, maka biasanya mereka akan membawa ke tempat pencucian mobil yang
sedikit modern. Agar apa? Agar bagian bawah mobilnya bersih. Kira-kira nih, alat yang mampu mengangkat mobil yang berat seperti itu, ya, apa yang dipakai? Pompa hidrolik. Iya. Pompa Hidrolik. Kemudian kalau ban yang bocor kemudian mau diganti, kira-kira nih apakah harus mbaknya ngangkat mobilnya? Ya. Membutuhkan alat lagi, ya atau tidak? Ya. Apa biasanya alatnya namanya? Dongkrak. Dongkrak. Ya, kalau di sini kita menyebutnya, kalau di pembelajaran kita, pompa hidrolik. Halo. Menarik nggak pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita mau belajar bagaimana alat-alat yang membantu pekerjaan manusia tadi. Mengangkat mobilnya lebih mudah, mengangkat mobil yang ban bocornya tadi juga lebih mudah. Maka kita akan belajar bagaimana cara kerja alat-alat tersebut, ya, yang dikaitkan dengan hukum Pascal yang mau kita pelajari hari ini. Ya. Agar tujuan kita itu terarah, maka Ibu ingin menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan dilihat di layar, ya. Kita baca sama-sama. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita baca sama-sama ya. Oke, 1 yaitu Melalui kajian, literatur, dan percobaan, peserta didik dapat menyebutkan bunyi hukum Pascal. Yang kedua, Melalui kajian, literatur, dan percobaan, peserta didik dapat menyebutkan peralatan atau teknologi yang apa saja yang menggunakan prinsip hukum Pascal. yang ketiga, Dengan diberikan LKPD 2, peserta didik dapat melakukan percobaan membuat pompa hidrolik berdasarkan prinsip hukum Pascal. oke, yang terakhir, Melalui percobaan pada LKPD 2, peserta didik dapat menentukan besarnya tekanan dan luas penampas pada pompa hidrolik. nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama yaitu nanti anak-anak Ibu harus bisa menyebutkan bunyi hukum Pascal itu apa, ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyebutkan peralatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan prinsip pompa hidrolik itu apa-apa saja. Pasti kalian akan bisa menjawab setelah kalian mengikuti pembelajaran dan tahu nanti cara kerja hukum Pascal atau pompa hidrolik itu seperti apa. Oke? Kemudian yang ketiga, nanti kita akan melakukan percobaan membuat pompa hidrolik sederhana. Peralatannya sudah Ibu sediakan ya. Kemudian karena itu punya lab ya, jadi Ibu minta nanti pada saat pengerjaannya hati-hati karena kita menggunakan korek api ya, itu cukup berbahaya. Nanti jangan sampai ada yang terluka. Kemudian yang terakhir atau keempat, kita nanti akan belajar menghitung berapa besarnya tekanan yang terjadi, berapa gaya yang dibutuhkan, dan berapa luas penampang pada pompa hidrolik tersebut. Ya, oke. Setelah kita tahu tujuannya, maka kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu pembelajaran kita menonton video pembelajaran dulu, agar kalian tahu prinsip hukum Pascal itu seperti apa. Ya, materi hukum Pascal itu seperti apa. Dan nanti ada tutorial cara membuat pompa hidrolik sederhananya. Oke, silakan disimak. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah.
Tentunya salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, Ibu akan tunjukkan satu video lagi yang betul-betul menjelaskan prinsip kerja pompa hidroliknya ya. Itu tadi prinsip kerja pompa hidrolik. Ada hal lain yang ingin Ibu lebih jelaskan lagi ya, khususnya tentang perhitungannya. Ibu gambarkan singkat di sini. Nih, tadi prinsip kerja pompa hidrolik itu apa? Bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair ya di ruang tertutup. Di sini tadi ada cairannya kan? Boleh minyak, boleh air. Air ini pun nanti bercampur dengan gas pastinya. Nah, tekanan ini pada penampang yang kecil, Ibu bilang luas penampang. Luas penampang ini bagian yang paling menempelnya bendanya nanti. Kalau misalkan ini nanti mobil ya mobilnya. Ini misalkan alatnya tadi disambungkan dengan kompresor. Ya. Ini orangnya. Tinggal tekan sini, nanti kompresornya yang menekan alatnya di bawah. Hanya dengan diklik saja, ya, disambungkan ke listrik, maka keluar gaya tekan, ya, yang mendorong cairan yang ada di dalam ruangan tertutup. Kemudian gaya tekannya tadi akan mampu mengangkat benda yang lebih besar, walaupun ada beban di atasnya yang besar. Iya benar? Ya. Ibu yakin di kepala kalian pasti masih belum percaya. Iya benar. Ya. Makanya nanti kita akan mengadakan percobaan. Ibu sudah siapkan alatnya ya. Nah. Saat ini Ibu hanya menjelaskan dulu materinya dulu, supaya nanti kalian ada keyakinan bahwa apa yang Ibu sampaikan setelah dicobakan ternyata benar seperti itu. Nih, luas penampang di sini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tekanannya, bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan apa? F per A. Di mana P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu adalah luas penampang. Nah, di sini ini ada gaya yang pertama, misalkan Ibu kasih namanya F1. Nah, pada luas penampang yang kecil, otomatis di sini ada 1, ya. Kemudian di sini ada luas penampang yang kedua dengan gaya yang kedua juga. Jadi, tekanan yang diberikan pada luas penampang yang kecil itu besarnya akan sama dengan gaya tekan yang keluar melalui pipa yang atau luas penampang yang besar. Sehingga rumusnya dirumuskan dengan P1 sama dengan P2, di mana P1 itu berarti F1 per A1, kemudian kalau P2 berarti F2 per A2. Tinggal nanti angkanya dimasuk-masuk. Nah, contoh soal. Oke, Ibu punya 2 soal, ya. Soal yang pertama, kita baca dulu ya sama-sama. Luas penampang kecil sebuah pompa hidrolik sebesar
jawabannya ya. Seperti biasa fisika harus ada keterangan diketahui. Pada soal itu yang diketahui apa dulu yuk? Ya, luas penambang kecil. Luas penambang kecil pompa hidrolik disebut sebuah mobil dengan berat. Nah, jadi beratnya mobil itu berarti ini ya. W mobil sama dengan F 2 sama dengan berapa di situ? 10.000 Newton. Kemudian apa lagi? Diangkat dengan gaya. Nah, berarti yang mendorong itu kan ini. Ya. Berarti itu F1. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan rumus yang ada di atas ini. Apa nih? P1 sama dengan P2. F1 per K1 sama dengan F2 per F2. Nggak cukup. Kita masukkan F1 nya berapa? 10 Newton. A1 nya 10 cm. Nggak usah dirubah ke dalam meter persegi ya. Biarkan saja, tapi temannya juga tetap dalam sentimeter persegi. Kemudian F2 nya 10.000 Newton per F1 nya A2 nya yang mau dicari ya. Halo. Cari A2 berarti rumusnya apa? Siapa enggak? 10.000. Ada cara cepat, ada cara lama. Seret ya. Berarti sisa 10.000 cm per Kemudian soal yang nomor 2. Seorang anak memberikan batu bermasa 1 ton menggunakan alat menaikkan batu bermasa 1 ton menggunakan alat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berarti batunya di sini 1 ton, ya benar? Ya. Berarti 1 ton itu F apa? 2. Sorry ini massa loh ya, bukan ini. Massa batu. 1 ton itu berapa kilo? 1 ton 1.000. Kemudian apa lagi yang diketahui? Luas penambang pipa besar A2 sama dengan 250 kali luas penambang. Berarti A1 nya berapa? 1 kah? Aduh lagi. Iya benar. Ya. A2 250 kali lebih besar daripada luas penambang kecil. Berarti luas penambang kecilnya ya 1 kali. Seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Otomatis adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat batunya supaya naik ke atas, yaitu adalah F1. Oke, pakai rumus tadi sama P1 sama dengan P2, F1 sama dengan P1 sama dengan F2 per A2. Bu, kok di sini muncul massa? Nah, ingat, gaya itu bisa dicari dengan apa? M dikali V. Berarti F2 di sini yaitu massa batu dikalikan gaya gravitasi. Berarti F2-nya adalah 1000. Gravitasi berapa? 10. Jadi 10.000.
Newton. Ya, jadi F2-nya 10.000 Newton. F1 per A1-nya 1 kali. F2-nya 10.000. Kemudian A2-nya 250 Kak. Nih, kalau mau cari F1 berarti F1-nya diapain? F1-nya 10.000 dikalikan 1 Kak. baru dibagi kira 1. Jawabannya adalah 40. Satuannya Newton. Ya, ini kalau soal hitung-hitungan. Nah, saat ini Ibu ingin menyetelkan video lagi yaitu tentang tata cara pembuatan pompa hidroliknya. Halo? Hai. Masih semangat? Hai. Semangat pagi. Pagi, semangat. Aduh, kurang kompak. Semangat pagi. Pagi, semangat. Oke. Ini berikut ini adalah video cara pembuatan pompa hidrolik. Silakan disimak ya. Diperhatikan karena ini nanti kita mau langsung praktek membuat pompa hidrolik. Ya. Nah, nanti kita buat yang seperti itu ya. Pompa hidroliknya. Lagi video tutorial percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Masih semangat? Nanti langkah-langkahnya dalam pembuatan pompa hidroliknya ikuti seperti apa yang sudah kita tonton tadi. Bisa ya? Bisa. Berarti kita masuk ke percobaannya. Akan Ibu bagikan handout dan LKPD seperti pembelajaran kita seperti biasa ya. LKPD-nya nanti dikerjakan. Ya. Kemudian percobaannya nanti sebagian merangkai pompa hidroliknya. Jadi saling kerjasama biar waktunya tidak lama. Ingat, setiap diri anak Ibu nilai kerjasamanya, keaktifannya, kejujurannya, kedisiplinannya, ya, sikapnya seperti apa di kelas. Kemudian nanti hasil percobaannya Ibu nilai dan yang sesi terakhir ya nanti mengerjakan LKPD-nya itu berdiskusi sama temannya, ya. Boleh nanti sambil buka di handphonenya. Kemudian satu lagi presentasi setelah melakukan atau selesai membuat percobaan pompa hidroliknya. Maju satu persatu satu kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya, yaitu membacakan LKPD-nya otomatis. Bisa dipahami ya? Itu tadi langkah-langkah pengerjaan kegiatan percobaan kita kali ini. Silakan perwakilan setiap satu kelompoknya untuk mengambil alat percobaan. Silakan. Satu kelompok satu. Akhirnya ambil satu. Nah, kemudian untuk pewarnanya gantian saja ya, nggak usah terlalu banyak, 3 atau 5 tetes saja ya. Silakan. Ini pewarnanya ya. Kemudian ini hand out ya. Jadi soalnya ini juga. Ayo balapan. Ayo.
bacaannya ada di sini. Jangan dulu. Kalau sudah warnanya geser di amplop lain. Warnanya nggak ada. Oh ini. Gantian. Ini berapa tetan? Di lem ya, di lem. Ya. Nggak apa-apa. Biar warnanya pekat. Jadi pink. Nah, berarti tambahin lagi. Kurang. Bu, pemulihan bu. Bu, ini mau ulang ya? Jangan. Bu, ini boleh pemulihan. Lumayan bu. Jangan. Sejak bu. Buat praktek kelas yang lain. Oke, silakan dikerjakan. Lagi tugas. Lihat cepat pengerjaannya. Ada yang kerjakan LKPD, ada yang praktik. Ya, yang kerjain LKPD-nya. Lu yang buat praktek ya. Hah? Kenapa? Oke. Ibu beri nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini 1, 2, 3, 4. Hati-hati saat mengelem ya. Kalau masih baru kena api jangan langsung pegang, nanti tangannya melepuh. Dikasih pewarna Mbak, itu pewarnanya Mbak. Jadi hukum Pascal. Jadi hukum Pascal. Nggak bisa ngitungnya. Bisa sih. Males kita bu. Bisa. Kecuali ada Sudah dulu. Pas presentasi. kecuali ada model ini pusing. Pascal. Sekarang gini. Ya. Diin dulu. Ya. Belum bisa gitu ya. Satisfying coy. Udah kan? Mana? Nggak bisa penuh. Nggak bisa. Munculkan lagi sedikit keluar, nanti sudah hilangin anginnya. Bisa lagi. Sama aja kan F1-nya pasti pakai itu uap. Udara. Bisa kok. Nah, Terus jadi gimana? lepas. Nggak bakal tumbang kok. Oh, bisa nggak? Awas tuh pak. Nggak bakal, soalnya udah ketarik. Nggak bisa mas. Bisa kah? Kok bisa kok? Bisa gitu ya? Gue baru. Nggak dibuang dikit ya? Nah, tinggal lem. Yang kayak mana? Oh yang ini. Saya dulu. Apa yang itu yang lem apa yang pakai? Bisa. Ah, Bisa gitu ya? Gue baru tahu. Gue gak terbang. Jadi mau nyoba di rumah. kamu bikin dulu apa Cak? Mau coba-coba buat mainan. Nanti ini bisa nih. Pulang Ngeri. Gabutnya main fisika. ya lah, jadi anu gue. Tinggal keringin aja. Tunggu jalan lu. Bisa dikerjain gitu. Berarti tinggal tempel dulu. Iya, nanti tinggal tempel di sini. Ini kayak mirip ya? Nanti presentasi ngomong apa? Malah jadi palir. Diputer lemnya. Lemnya. Goblok-gobloknya masuk nggak, Mat? Masuk lah. Ambok titik atas doang. Nah, ini kan pintar. Sini lah. Bu, ini dilem gini kan Bu, serat. Mana? Isi kau.
Licin. Peado mekanik. Peado mekanik. Licin cuy. Sudah. Akhir. Peado mekanik. Dis lagi dis. Hah? Lagi coba. Dah. Disuntikan apa namanya? Bukan penampang. Hai. Kamera. Dua-duanya suntikan. Ya iya makanya itu. Pompa hidrolik suntikan. Kayak gimana nah? Kan aku nggak ngerti ya Allah. Kalau kamu nanya, kita aja malah kagak paham. Kalau lagi aku gimana hubungan F1 itu langsung seperti dari sini itu udah terlanjur ada udara. Udah terlanjur ada udara. Ini udah lepas. Ini nah. Oh kerja ini kadang kerja ini. Kan Oke, Ibu lihat sudah selesai kayaknya mengerjakannya ya. Silakan kelompok yang mau presentasi lebih dulu, artinya kelompok 4 ya. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Bagaimana volume air yang dihasilkan saat suntikan besar yang menerima gaya ditambah dengan beban pada saat gaya yang diberikan besarnya sama. Volume air yang berada di F1 menekan ke F2 dengan tekanan yang sama sehingga F2 menjadi terangkat. Bagaimana hubungan F1 dengan F2 hasil perhitungan jika besar F1 diubah? Jadi jika besar F1 diubah dengan menekan ke F2, maka tekanan dari F1 akan sama menjadi tekanan ke F2 dengan sama besar. Ketiga, bagian hubungan P1 dan P2 Lalu diteruskan dengan kasih arah dengan cara besar. Selesai presentasi dari kami. silakan dicoba hasil percobaannya. Betul bisa apa enggak? Jadi ini adalah hasil dari praktek kita untuk pembuktian hukum Pascal. Ya. Oke, berhasil ya percobaan kelompok 4 ya. Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 4. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan teknologi apa saja yang menggunakan prinsip hukum Pascal dan dapat melakukan percobaan membuat pompa hidrolik. Oke. Percobaan kelompok 1 berhasil ya. Ya. Oke, kelompok yang lain. Percobaan kelompok 1 kita buktikan sudah berhasil ya. Kasih aplaus dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi presentasi dari kelompok terakhir dan Ibu lihat keempat-empat dari kelompok tersebut percobaannya semua berhasil ya. Ya, Bu. Berarti anak-anak Ibu sudah bekerja dengan baik. Nah,
Selanjutnya, setelah kita presentasi, yaitu kita akan, Ibu ingin memberi sebuah penguatan konsep di sini, ya, bahwa peralatan-peralatan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, seperti permasalahan kita di awal tadi, ya, untuk mengangkat beban yang sangat besar, nah, kita dapat menggunakan prinsip pompa hidrolik dengan gaya yang kecil. Kita mampu mengangkat beban yang cukup besar, sehingga pekerjaan manusia akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat. Iya benar? Nah, kemudian apa bunyi hukum Pascal? Tekanan zat cair yang diberikan kepada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, kemudian yang kedua, contoh-contoh peralatan atau teknologi di kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan prinsip pompa hidrolik apa aja? Apa? Dongkrak atau pompa hidrolik. Setelah itu apa lagi? Mesin hidrolik. Mesin hidrolik atau mesin pengangkat mobil. Habis itu apa lagi? Rem hidrolik. Ya. Untuk menilai kemampuan diri pribadi setiap siswa, maka Ibu akan mengadakan refleksi, yaitu dengan cara mengerjakan soal evaluasi. Silakan handphonenya dikeluarkan. Berikut soalnya, kita mengerjakannya di Google Form. Oke, silakan dikerjakan di handphonenya. Itu Linda. Sudah Bu, bisa. Oke, sudah ya? Sudah dikirim hasil pekerjaannya? Selanjutnya yaitu, jadi pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kita simpulkan? Kita lihat di layar bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup pada cair itu ke arah yang sama. Jadi tekanan yang diberikan kepada zat cair ini, ya. Halo. Tekanan yang diberikan pada zat cair, ya, akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar, ya. Oke. Kemudian yang kedua, contoh peralatan atau alat teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu apa saja? Pompa hidrolik, alat mobil, rem hidrolik. Nah, jadi itu adalah alat-alat yang menggunakan prinsip kerja hukum Pascal. Kemudian yang terakhir, besar tekanan menetap dan kecil akan sama dengan tekanan yang terjadi pada luas yang besar, atau dirumuskan dengan P1 sama dengan P2, dan P itu F per A, ya, tinggal disesuaikan P1 atau P2. Halo. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu ingin menilai bahwa kelompok 1 dan 4 yang cukup bagus dalam percobaannya. Kasih aplaus dulu buat kelompok yang terbaik. Buat yang lain, tidak usah berkecil hati. Minggu depan akan kita buktikan lagi lewat pembelajaran selanjutnya, ya. Minggu depan kita akan belajar tekanan yang baru lagi, yaitu tentang tekanan yang terjadi pada gas, ya. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, kita tutup
pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan membaca alhamdulillah. Kemudian berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Jadi, mari kawan-kawan, sebelum kita sudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini